warahmatullahi wabarakatuh. Khususan lari mu'alifi hadzal kitab dan fa'ana Allah bi'ulumihi wa sahla fahmi wa bi'anna Allah yaghfir lahum junubahum wa yuskinuhumul jannah syai'un lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala alaihi salam, dan telah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mautu arba'un. Mati itu ada 4 macam. Mautul ulama wa mautul agniya wa mautul fuqara wa mautul umara. Ada 4 macam mati itu. Pertama, mautul ulama, matinya para alim ulama. Para ulama meninggal dunia. Meninggalnya para ulama. Wa mautul agniya, dan yang kedua matinya orang-orang kaya, yang banyak hartanya, yang banyak kekayaan dunianya. Wa mautul fuqara'i, dan matinya orang-orang fakir, orang miskin. Wa mautul umara, dan yang keempat matinya pejabat-pejabat pemerintah, penguasa. Famautul ulama'i, maka yang pertama matinya para ulama itu silmatun, ialah kehancuran. Kehancuran. Ain kisarun, yaitu perpecahan, kehancuran, perpecahan. Biddini, di dalam agama. Kehancuran di dalam agama akibat matinya para ulama. Wafi lafzin, dan di dalam satu lafaz, fitnatun, adalah satu fitnah. Bila mana ulama pada meninggal dunia. Seperti pada waktu COVID yang lalu, betapa banyak itu ulama-ulama, tercatat itu berapa ratus ulama di Jawa aja. Di Pulau Jawa aja 300 lebih ulama yang meninggal. Kiai-kiai di Jakarta aja banyak yang pada meninggal. Itu suatu kehancuran di dalam agama kita. Dan suatu fitnahan, cobaan, ujian bagi kita umat Islam.
Wa mautul agniya, sedangkan matinya orang-orang kaya, orang kaya yang dermawan tentunya, orang kaya yang mukmin, hasaratun, suatu kesedihan, duka cita, kesusahan. Bipatilha ilmu malati, dengan dipatahkan haknya, wasini dan sin, hasarah. Ay asyadul hazani, yaitu sangat duka cita, ala syai'il ghaibi, atas sesuatu yang hilang. Iya, kehilangan orang kaya. Orang kaya apa? Banyak hartanya. Dulu dia banyak derma. Begitu dia meninggal, ya, maka nggak ada lagi tuh. Yang biasanya dia nyumbang, donatur kepada umat Islam, tetapi ternyata orang kayanya meninggal. Sebab kita di kalangan umat Islam membutuhkan orang-orang dermawan, di mana mereka itu banyak titipan Allah yang disiapkan untuk umat Islam, bahkan untuk fuqara dan masakin dapat tertunjang kehidupannya dengan sosialnya dia, orang-orang kaya. Wa mautul fuqara'i, dan matinya orang-orang fakir, orang-orang miskin yang beriman. Jadi matinya para ulama, matinya para agniya, orang-orang kaya, dan yang ketiga matinya orang-orang fakir miskin. Bagi orang fakir miskin, kematian itu adalah rohatun. Rohatun, suatu istirahat, suatu kesenangan. Orang miskin mati, siapa yang senang? Dia, ya, senang dia, ya. Sebab apa? Udah cukup susah di dunia gitu. Jadi begitu meninggal udah cukup di dunia, jadi orang susah. Ya. Sono enak, kesenangan matinya orang miskin. Ya. Ini orang kaya semuanya nih kayaknya di sini ya. Jadi ada hikmahnya hidup, Pak. Dia mau jadi orang kaya, mau jadi miskin, ya. Semuanya masing-masing punya kelebihan. Apalagi orang miskin, hisabnya tuh lebih ringan. Lebih ringan ya. Sebab amal ibadah ada yang menunggu istitoah, menunggu akan kemampuan, menunggu banyak harta, baru kita ibadah. Seperti haji, kalau mampu, banyak duit, umroh gitu juga. Begitu juga adalah sedekah, zakat. Bagi siapa? Orang kaya. Orang kaya. Makanya begitu dia meninggal, kehilangan kita. Kehilangan apa? Ya, sedekahnya daripada orang-orang kaya bagi kita tuh. Kehilangan besar, duka citanya. Matinya orang fakir miskin adalah rohatun, suatu kesenangan, suatu istirahat. Ya. Bagi siapa? Bagi dia, bagi yang mati, bagi orang miskin. Wa mautul umara, dan matinya para pemimpin,
para penguasa, para pejabat, fitnatun adalah satu fitnah, satu ujian, satu cobaan. Wa fi lafzin, dan di dalam satu lafaz dikatakan nakabatun. Apa itu nakabah? Musibatun, suatu musibah. Au inkisarun, atau perpecahan, kehancuran di dalam masyarakat bila mana pemimpinnya meninggal dunia. Apalagi pemimpinnya memang yang adil, yang amanah, tiba-tiba meninggal. Situ kehancuran. Jadi di sini yang diceritakan adalah semuanya nih empat-empatnya yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama ulama, udah pasti. Satu kebutuhan kita, hancur kita. Dunia ini kalau ulama pada meninggal dunia, nggak ada tempat kita bertanya, ya, nggak ada tempat kita curhat, nggak ada tempat kita ingin dapat ilmu, ya. Para ulama terasa sekali setelah meninggalnya para ulama. Masih ada ulama, enak kita mengaji ke sana, bertanya ke sana, apalagi urusan agama. Tetapi ulamanya meninggal. Nah ini saudara, susah kita nyari lagi ulama-ulama yang tempat kita bertanya kepada dia, dapat ilmu dari dia. Makanya di mana-mana ada taklim, di mana-mana ada ulama kita datangi, seperti orang-orang Betawi zaman dulu. Kalau di Jakarta tuh banyak ulama tapi nggak ada pesantren dulu Pak, nggak ada pesantren, cuman kiai-kiai aja banyak. Jadi mereka itu orang-orang penduduk Jakarta kalau mau ngaji, nah sekarang dia hari Rebo, giliran ngaji di mana nih? Kiai anu datang ke sana. Besok hari Kamis, giliran ngaji di mana nih? Kiai itu. Besok hari Jumat, kaji di mana nih? Situ. Begitu. Itu ulama-ulama Jakarta begitu. Dia nggak perlu ada pesantren. Coba Bapak dianggap dekat. Ulama-ulama aja banyak. Ngaji. Ya, dari ulama ke ulama, dari Habib ke Habib. Ya. Orang tua kita dulu ngajinya dari sini ke Kuitang, jalan kaki, Pak. Baba Alim dari sini jalan kaki ke Kuitang ngajinya. Emang dia mah nggak naik sepeda enggak? Abah kayaknya nggak bisa naik sepeda dan nggak punya sepeda. Temennya kan pada punya sepeda. Berangkat duluan sana pergi ngaji temannya. Duluan dia sampai di sana. Ya, duluan dia datang di Kuitang. Ya, duluan beliau datang ke sana. Dan begitu juga adalah kehebatan Abu Ali Ar-Ruzbari, Abu Ali Ar-Ruzbari, ya, radhiyallahu an. Subhanallah, Abu Ali rupanya ini termasuk pada sahabat juga radhiyallahu an. Mata indana, telah meninggal dunia, indana dekat saya, dekat kami, fakirun goribun, orang fakir, orang asing, nggak dikenal. Ada meninggal tetangganya orang fakir, tapi orang itu nggak dikenal, asing. Ya. Fagosaltuhu wasolaina alaihi, maka saya memandikannya, saya mandiin. Siapa tuh? Abu Ali yang memandikannya. Wasolaina alaihi, dan kami sholati alaihi atasnya. Wa wada'tuhu fi lahdihi, dan saya meletakkan dia di dalam liang lahatnya. Fakasabtu an wajhihi, maka saya buka mukanya. Dibuka tuh waktu di liang lahat mukanya. Fakasabtu, maka saya buka
an wajhihi, wajahnya, yusibahu at-turabu, supaya ditempelin ke tanah. Jadi gitu, ditempelin orang mati atau di liang lahat kan diikat tuh, ikat ya. Ini, tapi waktu itu dibuka mukanya, dihadapin, ditempelin ke tanah. Ya, kapasnya enggak, kapasnya enggak, cuma buka aja. Tempelin mukanya ke tanah. Kalau kapasnya ke tanah, kutu pakai kapas tuh, dia enggak buka sih, tempelin aja. Kain kapannya yang dibuka. Fafataha ainaihi, maka dia buka dua matanya, melek. Ya. Rupanya matanya kebuka juga, melek tuh tiba-tiba. Ya. Jadi sebagian kapasnya kebuka gitu ya, bagian muka. Ya. Begitu, matanya melek tiba-tiba, begitu dia buka, dia lihat melek matanya. Waqala, dan berkata ia, ini mayit nih ngomong nih, mayit nih ngomong, ya Aba Ali, wahai Aba Ali. Nah, coba kalau ente coba lagi nguburin orangnya ngomong, ayo, gimana terusin ya tuh kuburinnya? Masya Allah. Ya Aba Ali, wahai Abu Ali, ya, atuzalliluni baina yaday man zallalani. Adakah Tuhan menghinakan saya di hadapan orang-orang yang menghinakan saya? Begitu. Adakah Tuhan menghinakan saya di depan orang-orang yang menghinakan saya? Orang fakir kan begitu kan, dihinakan, nggak dianggap orang ya, tempat nggak dihormatin orang, dianggap orang hina. Apakah Tuhan juga menganggap saya hina? Begitu. Jadi diajak ngomong tuh Abu Ali sama siapa? Mayit, orang fakir yang orang asing itu. Ya. Fakultu, maka aku menjawab. Aku menjawab. Siapa? Abu Ali menjawab. Ya Sayyidi, wahai tuanku. Nah ternyata dia panggil Sayyid tuh. Orang fakir justru dimuliakan oleh Abu Ali. Padahal dia juga termasuk orang-orang ya sahabat yang mulia. Ya. Ahayatun ba'da mautin, ahayatun ba'da mautin, apakah ada kehidupan padahal udah mati? Apakah Tuhan hidup padahal udah mati? Begitulah kira-kira ya. Ya. Ahayatun, apakah hidup ba'da mautin, sesudah mati? Apakah bisa hidup lagi orang udah mati? Soalnya bisa nanya, ngomong itu ya. Padahal udah mati dia. Tapi malah ngomong, nanya kepada Abu Ali. Qala, maka menjawab. Siapa yang menjawab nih? Mayit. Jadi bicara dia. Sama-sama bicara Abu Ali dengan mayit itu. Apa kata mayit? Ana hayyun. Aku adalah hidup. Nah ini orang fakir Pak. Jadi sebetulnya dia tambah enak, mati itu tambah enak di sana. Orang fakir yang benar-benar soleh. Jangan dihina-hinakan orang fakir. Ya, justru dimuliakan tuh dengan Abu Ali. Ya. Ana hayyun. Aku adalah hidup. Wa kullu muhibbin lillah hayyun. Dan setiap orang yang cinta kepada Allah
itu adalah hidup. Siapa itu? Para waliullah yang dikasihi oleh Allah, yang dicintai oleh Allah. Mereka itu adalah hidup. Hidup. Jadi cuma pindah alam aja. Dari alam dunia ke alam barzah. Maka dia jawab, lanjutin, la ansurannaka godan bijahi ya Rujbari. La ansurannaka, niscaya aku akan menolong kamu godan nanti. Ya subhanallah. Ya. Ini orang fakir nih Pak. Bijahi, dengan kemuliaanku. Ya Rujbari, wahai Syekh Rujbari. Kaja fi Tuhbatil Ikhwan. Demikian di dalam kitab Tuhbatul Ikhwan di Syekh Ahmad Al-Fasani, karangan Syekh Ahmad Al-Fasani. Jadi cerita kehidupan para waliullah, kekasih Allah adalah cuman pindah tempat dari alam dunia ke alam barzah. Alam barzah dulu, alam kubur. Ya. Kenapa dibilang alam kubur? Biasanya manusia itu dikubur. Padahal orang mati nggak semuanya dikubur. Ada yang mati tenggelam, hilang, nggak ketahuan. Di mana udah dia? Ada yang dimakan ikan, dimakan binatang, nggak ketahuan kubur, ya. Jadi sebab biasanya kubur. Alamnya alam barzah. Alam barzah. Jadi saudara-saudara kita, orang tua kita yang sudah pada pulang, dia berada di alam barzah. Alam barzah itu ya bisa aja di sekitar kita. Dia lagi liatin kita ngaji, mungkin dia lagi apain, ya kita nggak tahu aja. Bisa aja. Cuman alamnya udah lain, terasa sama dia. Seperti berangkat dari sini ke Mekah, itu dengan sekejap, ya. Alamnya udah beda, nggak sama kita. Nggak kayak kita, kudu bayar dulu tiket segala macam, ya. Alamnya itu udah beda, ya. Makanya bagi orang mukmin, mudah-mudahan kita mukmin semua ini, ya. Itu meninggalnya kita adalah suatu kebajikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan kita semuanya kalau ingin dicintai oleh Allah, harus cinta kita dengan Allah. Bagaimana cinta dengan Allah? Taat kepadanya. Tandanya cinta. Sebab setiap orang yang cinta pasti dia akan taat kepada yang dia cintai. Ya. Siapa aja yang kita cintai pasti kita nurut, ya. Pasti, ya. Apalagi pengen dicintain kita. Kita udah cinta, tapi belum tentu udah cinta. Udah kita nurut aja deh. Nah, itu supaya apa? Dapat kecintaan dia. Begitu juga kepada Allah. Kalau pengen kita, ya, dicintai oleh Allah, cinta dulu kita kepada Allah. Dengan apa? Nurut kepada dia. Kalau kita nurut, niscaya Allah akan cinta kepada kita. Ya, bukan nurut kepadanya aja, kepada Allah saja, tetapi nurut juga dengan Rasul-Rasulnya. Ya, namanya sunnah-sunnahnya. Maka niscaya Allah akan jatuh cinta kepada kita. Kalau Allah sudah jatuh cinta kepada kita, segala apa saja yang diinginkan sama kita, ya, akan terpenuhi semuanya. Terpenuhi semuanya. Lengkap, cukup semuanya. Kita nggak bakal kekurangan. Bahkan banyak yang ditolak kalau soal dunia, berlebihan, dia tolak. Ya buat apa ini alam fana? Buat akhirat aja. Ya, subhanallah. Makanya kehidupan dunia ini sementara. Kita lihat orang-orang para sufi, ahli tasawuf, ya hidupnya sangat sederhana. Makan nggak perlu mewah-mewah, ya nggak perlu mahal-mahal, nggak perlu macam-macam. Makannya, dia makannya sedikit, ya. Pernah tuh kadang-kadang ngajak guru makan, pengen makan enak itu, kita kan enak bener, kita ajak kita makan. Makannya dikit banget, ya Allah.
Kita udah senang bisa ngajak dia makan. Makannya dikit banget. Kita pengen kan supaya dia makan banyak gitu, biar kita bayarin. Makannya dikit banget. Kita udah mancing, kita udah banyak banget makan itu. Dia dikit banget. Ya, subhanallah. Begitu. Jadi kehidupan dunia ini hanya sementara. Hanya berbakti aja pada Allah. Sholat nggak usah sering-sering sholat mah. Ya, nggak usah sering-sering, nggak usah sholat. Pada waktunya aja sholat. Ya, cukup sholat pada waktunya. Ya, mudah-mudahan kita termasuk waliullah gitu ya. Jadi mudah-mudahan kekasih Allah itu tidak aja kepada ulama, kepada orang banyak ilmu, enggak. Yang gini-gini nih bisa jadi waliullah nih. Kalau memang benar-benar ibadah ridho, harap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan juga bukan karena putus asa, karena trauma dan sebagainya, ya. Ibadah begitu. Tetapi karena memang cinta kepada Allah. Ya, karena ada juga orang yang ibadah bukan karena Allah, Pak, akan tetapi karena istri, karena apa dan lain sebagainya. Ada. Ya. Nah, buat kita mudah-mudahan lakukan apa yang diperintah oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Insyaallah Allah cinta kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sampai di sini dulu deh ya, dikit-dikit dah nih. Mudah-mudahan ada manfaatnya cerita ini buat kita. Ya. Wallahu alam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahil ghafuri lil abdi dzil gururi wal farti fil umuri wa hamaqatil khuburi wa salatullah dawama wa salamuhu tamama ala mayyajima wali anbiya hitama wa alal alil kirami was-sahbi kan nujumi fi qudwatil marami lil urbi wal a'jam ya rabbana tarafna bi annana tarafna wa innana asrafna wa alal ladza asrafna fatub alaina tauba taghsilu kulla khawba wastul lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasahilil khillani wa kulli dhi mahabbah au jiratin au suhbah wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadlau wajudam manna la biktisabim minna bil mustafa rasuli nasza bikulli suli Salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi idadatas suhbi walhamdulil ilahi fil bad'i wa tanahi sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.